Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bertemu di sesi kedua. Apunten rada buruan. Bahwa kita akan sampaikan segala pujian ini hanya milik Allah. Salawat serta salam juga sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan apa yang kita malam ini akan memberikan dampak barokah dan juga manfaat untuk kita semua. Sebagai pengantar bahwa kita sudah masuk di sesi pembelajaran tentang Word, dan nanti untuk lebih detailnya insya Allah dengan segala hormat, waktu dan tempat saya persilakan ke pemateri kita Bapak Zidni Ilman. Monggo silakan diperkenankan. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin malam ini kita lanjutkan lagi ya yang kemarin. Ini Bu Astri baru gabung ya, minggu kemarin nggak ikut ya, hari Senin ya. Ikut sebentar Pak. Afan itu ya Pak, backgroundnya saya lupa ngubah. Ya nggak apa-apa. Itu Pak Ade backgroundnya Bu Astri itu my skill. Itu udah banyak sekali ilmunya di online, Pak. Enggak Pak, Itu waktu itu pernah pernah sekali ikut, cuman yang oh yang yang free. tentang apa di my skill? Apa, digital marketing. Oh, digital marketing ya. Ya. Iya bagus. Oke, cuma ini untuk ini lagi apa istilahnya saya sampaikan lagi mungkin karena Bu Nok nggak ada yang lain nggak ada saya ulang lagi mungkin Bu Astrid kan baru gabung ya. Jadi kita sesuai dengan kesepakatan ini kembali ke basic wordnya. Jadi saya sampaikan sesuatu yang basic. Nah kemarin kan kita sudah belajar tentang sebentar kita belajar tentang menu yang ada di layout karena ketika awal kita bekerja dengan Microsoft Word ini yang pertama yang harus disetting adalah lembar kerjanya. Nah, kemarin sudah di layout bagaimana kita di sini belajar tentang setting margin, kemudian tentang ukuran kertas, orientasi kertas. Nah, kemarin yang bukan terlambat ya karena kita menggunakan Google Meet tidak muncul. Nah, settingan-settingan yang awal itu kan kebanyakan Word itu menggunakan inci, ya. Sementara kita selalu mengukur dengan satuan senti. Contoh tugas-tugas dari sekolah atau dari kampus kalau nyusun makalah, biasanya kan suruh marginnya pakai senti, tinggi berapa, kanan berapa, kiri berapa, itu satuannya senti. Kalau teman-teman marginnya masih inci, silahkan teman-teman masuk ke menu file. Nanti saya ulangi lagi ya, karena kemarin nggak ada menu file. Kemudian di sini cari menu option, ya, menu option. Di dalam menu option ini pilih yang display, ya. Nanti di sini masuk ke advance, ya. Setelah masuk, muncul nggak di situ Pak Haji Ade sekarang di layarnya? Sharingnya muncul nggak? Pak Haji monitor, Oke, siap. muncul Tapi nggak tidak sekarang bisa di layarnya? muncul, tapi tidak bisa diperbesar ya, karena ada tampilan layar yang lain. Ada layar apa? Maksudnya layar kita gini Oh, juga. ke atas bisa nggak? Ke atas. Pak Haji, jangan-jangan nampilin yang ini, yang modelnya. Yang Ya saya ini, geser ke kanan atau ke kiri, Pak Haji? Pengen agak gede. ya saya Nah, geser ke nah, ini setelah itu klik Expand, ya, klik Expand. Setelah Expand, silahkan nanti cari ke bawah ada tulisan Display, ada menu Display. Nah, ini Display. Di dalam Display ini, kebetulan kalau yang saya sudah dirubah ke senti bagi teman-teman yang masih inci, ya, silahkan rubah ke senti agar satuannya di sentimeter. Kemudian
Ini untuk ukuran unitnya. Kita kembali. Ini udah, kalau misalkan udah dirubah ke senti, klik OK. Nah, maka di penggaris ini udah satuan sentimeter. 1, 2, ya, 3, 4, yang ada penggaris di atas nih, yang vertikal, sama di samping kiri ada penggaris. Itu satuan angka 1, angka 2 itu jaraknya udah sentimeter. Ya. Kalau teman-teman nanti di Word-nya masih inci, silahkan rubah ke senti. Kemudian di sini, di spacing ini, sudah sentimeter ya. Indennya udah satuannya semua sudah sentimeter. Jadi sudah sesuai dengan yang biasa kita pakai di Indonesia khususnya. Nah, pada hari ini ya, saya saya gedekan dulu ya biar kelihatan, agak kelihatan saya. Nah, agak besar. Pada hari ini kita akan memulai dengan menu home. Bagi teman-teman yang ada laptop, silakan sambil dibuka juga nggak apa-apa. Nah, di dalam menu home ini, saya akan lebih fokus kepada masalah font terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalau misalkan waktunya cukup, saya akan masuk ke masalah paragraf. Tapi yang pertama saya masuk ke menu home. Ya, kita persamakan dulu. Jadi kalau ada satu huruf ini, saya gedekan ya, ada satu huruf S ini di dalam bahasa pembukuan ya, buku makalah segala macam, ini adalah bahasa kita kan huruf ya, atau kalau bahasa sananya adalah karakter. Jadi kalau nanti ada istilah tolong sekian karakter, nah ini beneran sekian karakter itu sekian huruf ya. Kemudian yang kedua, kalau saya ini adalah kata. Ya, kita belajar bahasa dulu sebentar, atau bahasa sananya word. Kemudian saya belajar online. Nah, ini baru disebut kalimat. Atau bahasa sananya sentence ya. Kemudian kalau kumpulan beberapa kalimat, misalkan saya belajar online, titik, belajarnya lewat Zoom, titik, dan belajarnya malam hari, ya, titik, bersama teman-teman. Nah, ini kumpulan beberapa huruf ini, ya, kumpulan beberapa kalimat ini disebut dengan paragraf. Jadi ini dulu, ya, ketika kita mau membuat satu makalah segala macam, pemahaman kita yang satu huruf ini disebut huruf atau karakter, satu kata ini word, saya belajar online kalimat. Nah, beberapa kalimat digabungkan itu menjadi satu paragraf. Kalau di dalam Word ini, kalau kita ngetik, terus ngetik sampai kanan pindah ke bawah tanpa nekan enter, itu satu paragraf. Jadi kalau misalkan sudah ditekan enter, baru itu satu paragraf. Nah, itu dulu ya. Nah, kemudian saya coba diperkecil hurufnya. Misalkan ininya saya kecilin dulu layarnya. Nah, ini ya, saya mau kecilin dulu sebentar. Oke. Yang pertama adalah cara atau di dalam font ini adalah merubah bentuk huruf ya atau jenis font. Di sini ada tulisan, kebetulan di saya tulisannya Calibri ya. Saya coba perbesar. Ini lebih besar nggak kalau gini Pak tampilannya? Sama aja. Pak Haji monitor. Sama semua. Sama aja ya. Ya mungkin karena memang di situ kecil. Oke, saya coba ulang ya. Sebentar. Nanti rekamannya ada di ini, nanti saya share rekamannya supaya lebih jelas. Nah, ini yang pertama, di dalam menu home ini ada kelompok menu namanya font ya. Selain font juga ada menu lain. Nanti pada waktunya akan saya
jelaskan satu persatu menu ini. Ada menu clipboard, ada menu font, menu paragraf, menu style, dan add-ins ya. Tapi yang paling utama di awal ini kita mengenal yang ada di menu, di kelompok menu font ini ya. Pertama, merubah jenis huruf. Ya, merubah jenis huruf. Di sini ada banyak pilihan. Silahkan teman-teman ya yang mau merubah jenis hurufnya, misalkan saya rubah ke di sini huruf S ini saya rubah, misalkan yang asalnya Calibri menjadi Allegrian. Nah, ini jenis hurufnya seperti ini ya. Kemudian yang huruf karakter saya rubah jenis hurufnya menjadi eh, misalkan seperti ini ya. Ini hurufnya yang jenis huruf Arabik, Arabic tip. Kemudian untuk word saya rubah untuk melihat perbedaan ya. Saya rubah pakai misalkan eh, ini. Nah, ini untuk merubah jenis font ada di sini ya. Silakan nanti ingat-ingat yang belum belum nyoba. Kalau misalkan jenis fontnya nggak ada di Word teman-teman, teman-teman bisa download di internet. Ya, nanti langkahnya cara-cara memasukkan ke komputer teman-teman jenis font yang baru. Misalkan ada jenis font yang menarik di internet nih, kita download. Nanti hasil downloadnya bisa dimasukkan ke komputer kita dan akan muncul di sini menjadi satu font yang baru. Ya, misalkan kalau ada teman-teman punya font yang agak menarik di internet, bisa teman-teman copy dan bisa masuk menjadi Word. Ini yang pertama. Yang kedua, merubah ukuran huruf. Ada di sebelahnya. Ya, di sini ada 11, ada 12, dan seterusnya. Silakan. Ya, misalkan saya rubah yang huruf atau karakter ini saya blok. Saya rubah ukurannya menjadi 20. Nah, akan menjadi 20. Yang lainnya tetap di angka 11. Ya, yang ini 20. Itu untuk merubah. Selain lewat angka sini, perubahan huruf juga bisa melalui tombol ini nih. Ya, ada A yang besar, di sebelahnya ada A yang kecil. Kalau kita klik A yang besar, maka huruf yang saya blok ini akan membesar. Nah, huruf sayahnya aja ya akan membesar. Atau lewat yang sebelahnya itu memperkecil. Decrease kalau yang ini increase, yang sebelahnya decrease. Ya. Bisa lewat itu kalau misalkan kita mau cepat. Itu satu merubah jenis huruf, kedua merubah ukuran huruf. Ketiga yang di menu itu ada, ini saya blok yang sayahnya aja. Untuk menebalkan, yaitu pakai B ya, yang udah biasa ini pakai B menjadi tebal. Kalau yang I itu italik, semua huruf italik itu akan miring. Jadi kalau kita klik yang I, maka ini menjadi miring. Kalau yang online, misalkan saya rubah menjadi U di sini, ya underline. Jadi ada garis bawah. Bedanya ini tebal, kalau B, kalau I italik, kalau U underline. Kalau misalkan mau dua-duanya atau tiga-tiganya, tinggal sorot aja, B-nya diklik, I-nya diklik, U-nya juga sama diklik. Jadi selain tebal, garis miring juga ada garis bawah. Miring. Kalau misalkan yang ini hanya dua aja yang mau, silakan. Misalkan hanya italik dan bawah. Berarti huruf ini yang saya blok ini cuma I dan U. Kalau ini tiga-tiganya. B-nya, I-nya, dan U-nya. Ya, jadi itu dulu. Kemudian ada yang dicoret, A, B dicoret nih. Ada tulisan A, B dicoret, biasanya digunakan untuk daya tarik ya dalam dokumen itu untuk mendaya tarik, untuk membatalkan, biar tahu bahwa itu dibatalkan. Misalkan saya coba yang huruf ini diklik AB-nya, maka hurufnya itu tercoret. Misalkan saya belajar online. Di sini belajarnya dicoret, klik. Nah, itu jadi belajarnya itu dicoret. Jadi tanda-tanda huruf A, B dicoret ini untuk menghasilkan huruf seperti ini. Ya. Biasanya kalau dalam dokumen atau dalam flyer-flyer itu iklan rupiah ya, misalkan diskon yang asalnya harga misalkan 5.000. Ya. Kemudian diblok, jadi dicoret, ternyata cuma 2.500 misalkan. Nah, seperti itu yang 2.500-nya hilangkan blok coretnya. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya
ada fasilitas untuk seolah-olah tulisan dicoret. Ini AB ya. Kemudian di sini ada X angka 2 di bawah, kemudian X angka 2 di atas. Biasanya digunakan untuk formula-formula atau kalimat-kalimat yang menggunakan angka yang lebih kecil di depannya tapi posisi di bawah. Sebagai contoh misalkan dalam rumus kimia ya, H2O ya, misalkan H2O. Nah, angka 2-nya ini ya, angka 2-nya ini kan atau misalkan saya gedein ya. H2O. Nah, angka 2-nya ini kan kalau dalam rumus itu rumus kimia ada di bawah angka 2. Sehingga klik aja yang ini, X2 yang 2-nya di bawah, maka angka 2-nya akan pindah ke bawah. Nah, itu ya. Jadi ini H2O itu penulisannya jangan bingung. Nanti kalau misalkan ada dokumen, teman-teman bikin makalah, kok harus ada angka di bawah H2O. Misalkan SO atau misalkan CO2. CO2. Nah, angka 2-nya harus lebih kecil. Maka blok yang angka 2-nya saja, ya, angka 2-nya saya di blok. Kemudian A-nya klik yang X2 yang angka 2-nya di bawah. Ya. Maka dia akan seperti ini. Jadi ini tulisan rumus-rumus yang ada di pelajaran kimia atau fisika. Biasanya seperti itu. Kalau mau dikembalikan angka 2-nya, klik lagi aja yang X2-nya, maka akan kembali. Kemudian kalau rumus matematika misalnya 5 pangkat 2. Ya, biasanya bilangan berpangkat, ada rumus bilangan berpangkat, maka angka 2-nya di blok sama teman-teman. Klik yang X2 tapi yang 2-nya di atas, namanya superscript ya. Kalau pakai tombol keyboard di sini Ctrl plus C plus 2 kali. Nah, maka angka 2-nya, posisi angka 2-nya di atas, saya coba gedein. Ya. Angka 2-nya ada di atas 5 pangkat 2. Kalau yang ini H2O, angka 2-nya di bawah, kalau 5 pangkat 2. Nah, ini fungsi ini ya, fungsi X. Di sini ada subscript, kemudian ada yang satu lagi superscript. Ya, ada 2. Ini Kemudian, ya, ukuran mata tinggal ditanyakan tesan. Onyen kuadrat itu nulis naning di luhur bisa tuh sani. Model 5 kuadrat, 2 kuadrat bisa tuh. naon ya, saha ya teh mau bilang? Pak Dadang ya? Wah. Siapa ini? Bertanya bukan? Bertanya bukan ya? Bukan. Pak Ustadz minta tolong itu dimatikan mikrofonnya, ada gambar mikrofon. Oh iya, nggak. Saya kira bertanya nggak apa-apa. Kalau mau bertanya silakan. Ya, jadi Bukan. Itu ngasih tahu. kalau mau penulisannya seperti ada angka, ada huruf yang di bawah, ya seperti ini. Kalau di atas seperti ini. Di sini silakan teman-teman di menu home ini ada X2. Ini kalau disorot tulisan superscript, kalau subscript ini seperti itu satu ya. Kemudian kalau kita menemukan dokumen yang tulisannya campur-campur, misalkan seperti ini, saya ini hapus dulu. Ya, saya rubah hurufnya menjadi yang normal saja, misalkan Times New Roman. Misalkan hurufnya seperti ini. Ya, saya kan ini bahasa ABG gini bisanya, melakukan ya perundungan. Nah, biasanya kan seperti itu, kadang-kadang N-nya gede. Nah, di dalam Word ada fasilitas, misalkan ini huruf kok ada yang gede semua, misalkan saya kayak gini lah. Ya. Misalkan hurufnya seperti ini. Ya, dalam satu kalimat itu ada yang besar di tengah, ada yang besar di ujung. Bagaimana kita bekerja kalau tulisan ini adanya satu halaman atau 2 halaman kan cukup merepotkan. Nah, di dalam Word ada yang namanya fasilitas. Nah, ini silakan teman-teman change case ya. Jadi case-nya kita rubah. Di sini ada pilihannya yang tulisannya A besar sama A kecil. Teman-teman tinggal blok. Ya, yang ini semua di blok. Setelah di blok, silakan pilih ini. Nah, di sini ada pilihan, ada sentence case, ada lower case, ada upper case, ada capital each word, ada
toggle case. Kita coba satu-satu. Kalau kita klik sentence, ya, ini seperti ini, maka dia akan merubah menjadi kapital di awal kalimat saja. Saya coba di sini kasih titik ya, kasih titik untuk melihat, kasih titik, kemudian ini hanya contoh aja, ya. Misalkan kepada kamu. Saya melakukan perlindungan titik kepada kamu. Ini masih acak-acakan. Saya coba blok semua. Kemudian saya pilih sentence case. Ya. Oh, maaf, ininya saya hapus dulu. Saya blok lagi. Ya. Kalau saya pilih lowercase, ada tulisan lowercase, maka semua huruf yang di blok ini kecil semua. Ya. Setelah titik atau segala macam kecil semua. Kemudian saya blok lagi menjadi misalkan yang tadi sentence case. Nah, maka yang besar itu adalah S karena awal kalimat, kemudian K karena dianggap awal kalimat setelah titik. Jadi dia otomatis oleh Word didetek huruf K ini harus kapital karena setelahnya titik. Ya. Jadi dia kemudian kita rubah misalkan yang uppercase. Kalau kita klik uppercase, maka semua hurufnya besar, kapital semua. Ya. Jadi kalau kita klik yang uppercase, semuanya menjadi kapital. Jadi ini memudahkan kita kalau misalkan kita dokumennya berlembar-lembar ya. Bagaimana merubah, jangan dihapus satu-satu, diklik and backspace, ganti huruf kapital, backspace, ganti huruf kecil. Itu kan cukup merepotkan waktunya. Kemudian yang terakhir adalah yang model toggle case. Kita klik yang toggle case. Nah, kalau toggle case modelnya jadi seperti ini. Ya. Oh, salah. Saya pilih yang toggle case. Nah, ini ya. Kemudian, nah itu perubahan-perubahannya ya. Kemudian ini balik lagi saya ke sentence. Ya, ini sesuai standar. Jadi yang namanya sentence case itu sesuai standar. Yang kapital itu huruf besar semua. Kalau lowercase bakal jadi kecil semua. Kalau misalkan uppercase besar semua, kapital semua. Kalau kapital each word, kita klik kapital each word, maka yang besarnya itu setiap awal kata, setiap awal huruf. Saya melakukan perundungan kepada kamu ya. Perbandingan nanti bandingkan dengan yang sentence case. Yang besarnya huruf S-nya saja dan huruf K karena setelah titik. Tapi kalau pilih yang tadi kapital each word, maka huruf awal dari setiap huruf akan menjadi kapital. Sayahnya S-nya besar, melakukan M-nya besar, perundungan P-nya kepada dan kamunya. Jadi dia setiap awal katanya besar ya. Jadi silakan nanti mainnya di sini. Nah, kalau ini toggle tulisannya toggle case justru kebalikannya. Awal huruf dari satu katanya kecil, kata yang lainnya kapital. Saya S-nya kecil, melakukan M-nya kecil, yang lainnya kapital. Perundungan P-nya yang kecil. Ya, ini K-nya kecil. Jadi ada beberapa model ya untuk merubah. Silakan teman-teman pilih ke sini ke Ceng untuk teks ya. Mau pilih yang sentence case, lowercase, uppercase, capital, each word dan toggle ya itu. Kemudian setiap huruf itu ya juga kita bisa rubah warnanya. Ini menggunakan font color. Jadi di sini ada tulisan A, kemudian ada merah. Kita bisa pilih ya. Seperti biasa, ini mau dirubah-rubah warnanya, ya misalkan yang ini warnanya jadi biru. Ya. Jadi kalau di sini ada font, kalau sebelahnya, ya, yang sebelahnya ini adalah apa ya? Kalau bahasa dulu itu kita suka melakukan pakai stabilo ya. Jadi kita blok, misalkan ini kalimat penting, nah kemudian kita paintbrush, warnanya jadi hijau. Latar. Nah, latarnya lah apa ini ya, highlight. Jadi
kalau satu dokumen, kita punya dokumen yang beberapa halaman, ada kalimat-kalimat penting yang perlu kita tandai. Nah, kalau zaman dulu kan kita bawa stabilo, kalau di buku, kalau ini highlight, kita dokumen kita highlight ya. Silakan pilihan warna highlightnya juga banyak. Ya misalkan mau merah, mau segala macam, ada pilihannya. Jadi itu untuk highlight. Selain highlight, ya saya skip dulu. Nah, selain highlight, ada lagi misalkan saya yang karakter ini, saya rubah warnanya biar agak lebih jelas. Saya rubah dulu ke biru misalkan. Selain merubah warna huruf dan ada highlight atau stabilo, ada lagi satu di sini. Yang namanya nanti di sini namanya itu apa ya? Efek lah. Atau misalkan biar menarik, ya, efek atau tipografi. Ini ada pelajaran tentang tipografi. Di sini ada outline. Pilihan outline-nya mau warna apa? Misalkan outline-nya biar kontras, saya kasih warna kuning. Nah, ya. Ini outline. Ya, saya kasih dulu warna kuning. Ya. Nah, ini warnanya warna tulisannya biru, outline-nya kuning. Nah, outline-nya ini, ya, selain warna, pilihan warna ada pilihan weight. Weight itu ketebalannya. Misalkan tebal atau tipisnya. Nah, ini lebih tipis, kuningnya tipis, ini agak tebal. Misalkan saya kasih yang 1/4. Nah, ini tulisan karakter itu warna biru, outline-nya kuning. Jadi bisa merubah outline. Nah, ini pilihannya ada outline, ya. Kemudian ada shadow. Kalau shadow itu bayangan ya. Saya misalkan shadow-nya di atas. Saya klik yang shadow offset. Oke. Nah, ini tulisannya menjadi seperti ada bayangan. Selain ada outline-nya warna kuning, di atas ada bayangan. Dan jenis bayangan pun bisa teman-teman rubah-rubah ya, shadow-nya. Misalkan ada shadow yang di atas, ada shadow yang di bawah. Misalkan saya pilih shadow yang bawah, maka dia bayangannya pindah ke bawah. Ya. Kalau misalkan kita buang supaya lebih kelihatan, misalkan shadow-nya kita nonaktifkan, tidak menggunakan outline, tapi tidak menggunakan outline. Nah ini ya. Jadi warna biru, tapi seolah-olah ada bayangan di sini di bawah. Kemudian selain bayangan, selain shadow, ya, ada juga reflection. Jadi reflection itu cermin ya. Nah misalkan seperti ini. Klik, saya pilih reflection yang ini. Ya. Sehingga tulisan kita seolah-olah ada bayangan di bawahnya. Ya. Jadi itu biasanya untuk judul-judul nanti kalau kita publikasi lebih menarik, bisa menggunakan fasilitas ini. Atau ada glowing. Misalkan kita kasih glow. Ya. Nah, ini glowing. Jadi selain pakai ini ada juga glowingnya. Warna glowing juga bisa macam-macam ya. Bisa warna-warni glowingnya. Silahkan pilih. Ada macam-macamnya glowingnya juga. Ya, bayangkan. Nah, ini mungkin untuk masalah menu home ya, yang bisa sementara ya. Kalau mau lebih banyak nanti pada pertemuan yang akan datang, klik yang di bawah ini. Nah, ini akan muncul ya menu-menunya. Mungkin sekarang sampai jam 8:04 ini saya cukupkan dulu. Kalau ada diskusi silakan diskusi. Tadinya saya pengen masuk ke paragraf. Di sini menu paragraf juga banyak ya. Ada menu number and bullet, ada menu alignment, kemudian ada menu indent, dan ada menu spacing. Ada banyak menu yang untuk tingkat basic juga harus dikuasai. Tapi untuk sementara saya coba kasih buka dulu untuk diskusi untuk masalah font ya. Mangga Pak Dadang, Pak Haji Ade, saya tutup dulu. Nanti kalau misalkan ada waktu kita masuk ke paragraf atau mungkin paragraf kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, makin tercerahkan ya. Alhamdulillah. Yang jelas ya ini kita alhamdulillah dengan segala keilmuan yang di-share ini semoga akan semakin menambah
wawasan. Terima kasih Pak Guru. Saya lebih ke ini, saya lebih suka apa namanya, kayak bikin bayangan, bikin karakter ini asli resep banget nih ngelihatnya nih. Nanti ada Apalagi lagi untuk Pak Haji. Pak Haji, ya, di sini ada lagi di insert nanti banyak pilihan. Nanti saya kasih contoh ya sebentar ya. Kalau misalkan seperti itu, di sini di insert itu ada text box, ada word art. Ya nanti pada pertemuan yang akan. Nah, word art ini juga banyak pilihannya. Ya, jadi kita bisa mengetik dengan huruf yang cukup ini ya, cukup varian. Karena kita misalkan kita pengen misalkan seperti ini, ya. Nah ini, ya. Nah, ini sudah disiapkan. Your tag bisa diketik di sini misalkan apa ya? Mandiri Teknik. Kita nggak usah kemana-mana. Sorry. Ini kegedean. Saya kecilin hurufnya. Oke. Nah, ini misalkan saya hurufnya. Mandiri Teknik, saya hapus dulu. Ya, hurufnya kebesaran. Oke. cakep ya. Nah, jadi ini misalkan ya. Nah, ketika kita ketik Mandiri Teknik ini, di sini akan muncul save formatnya macam-macam. Ya, jadi misalkan Ya. kita untuk isinya kita ganti jadi warna merah, ya seperti itu. Itu untuk fillingnya. Kemudian ini untuk tulisannya kita ganti menjadi warna kuning. Itunya kemudian ini untuk fillnya. Kemudian untuk teksnya dari biru misalnya kita rubah jadi warna oranye gini. Kemudian outline-nya rubah menjadi warna biru. Warna merah ini Cakep ya. kita rubah menjadi warna hijau, misalkan. Ya. Biar kelihatan warna Mandiri Tekniknya kita rubah yang asalnya oranye jadi hitam. Nah, seperti itu. Jadi untuk judul-judul Iya, di cakep Word banget ya. sendiri sudah bisa banyak pilihannya. Nanti stylenya ya banyak macam-macam. Kemudian nanti saya kembali ke insert. Di sini ada berbagai pilihan. Nanti ada shape, ada icon, ada model 3 dimensi, ya, ada banyak pilihan. Kemudian termasuk nanti Victor. Jadi kalau Pak Haji hari Senin kemarin ngomong menjelaskan satu-satu, memang satu blok ini aja tadi pon cukup waktunya cukup lumayan ya. Belum nanti bicara masalah Iya, paragraf, style, betul betul. editing ya. Itu contohnya Pak Haji banyak di Word sendiri cukup explore Pak Haji. Mangga. Iya. Artinya begini, maksud saya bahwa kenapa mohon izin minta satu-satu, maksudnya kan untuk melangkah ke depan, semua harus dimulai di basic dulu dengan segala penjelasan yang detail itu. Dan terima kasih sudah bisa menjelaskan, alhamdulillah saya tercerahkan. Karena jujur ya saya memang awam banget sudah, jadi perlu banget untuk detail. Kita yang mijit insert apa sih ini teh gitu lagi mikir, ngisit kalibri itu apa saja. Nah, sekarang sudah mulai tercerahkan kayak tadi kalimat, mulai ngerti lowercase dan lain sebagainya. Oke, siap. Makasih banget. Yang lainnya kalau ada yang mau didiskusikan. Nanti di Monggo ujungnya teman-teman nanti silakan. ya di ujungnya nanti kita bikin sedikit ya kayak makalah lah ya kita bikin mau presentasi. Siap lah insya Allah. Jadi setelah basic ini, setelah masing-masing fungsi ini saya jelaskan, kita langsung latihan bikin jurnal lah, seperti sedikit jurnal lah, ya nyusun jurnal. Ya, saya lagi kepikiran ini, saya lagi proses sebentar lagi apa namanya tamat kitab Sapina dengan terjemahan versi saya, yang maksudnya dulu dengan belajar bahasa Sunda, sekarang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti saya mau minta bantuannya nih Pak Guru nih. Ya langsung jadi praktek aja, nggak usah minta bantuan, langsung kita praktek aja. Siap, siap. Dokumennya disiapkan dulu, nanti saya juga nyiapin dokumen. Saya harap teman-teman ya pertemuan kedua lagi atau segala macam saya kirim lewat WA. Catatan itu silahkan teman-teman ketik di Word, asal aja ngetiknya, nggak usah rapih-rapih dulu, yang penting ngetik di Word, nanti kita rapihkan bareng-bareng sesuai standar yang harus dipakai gitu, seperti itu nanti kita latihannya ya. Ayo silahkan yang lain kalau ada yang mau Ya. tanyakan, mangga dibuka aja mic-nya. Mangga Pak Hendy, Bu Asri dan lain sebagainya, monggo silakan.
Pak Dadang, Teh Siti. Ayolah kita belajar bareng. Silakan Pak untuk Guru, sesi saya harus penyampaian materi dari pemateri Pak Jidni sudah disampaikan step by step-nya untuk hari ini. Adapun untuk yang memang kurang jelas atau mau ditanyakan ulang dari rekan-rekan penerima materi peserta, silakan. Yang Kalau kemarin masih juga ada nggak apa-apa ya, waktu yang dari materi kemarin. baik materi Oh untuk iya, yang hari ini disampaikan ataupun yang materi kemarin kurang jelas, silakan ditanyakan. Walaupun di materi yang kemarin kita sudah ada tutornya ya lewat link YouTube yang sudah dibuatkan. Kalau memang kurang jelas silakan langsung disampaikan ke pemateri. Mumpung waktu masih ada. Terima kasih. Pak Guru, Pak Dadang, dan teman-teman, saya mangga kalaupun mau dilanjut lewat 8:30 juga mangga. Hanya saya mohon izin, kebetulan mau ada perlu nih di 8:30. Jadi saya mau izin pamit. Nanti saya nunggu YouTube-nya ya, Pak Guru. Mangga. Telangkung Pak Dadang gimana? Baik, silakan. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin sesi pertemuan kedua malam ini kita cukupkan sampai di sini aja mungkin ya Pak pemberi materi Pak Jidni. Oke, mangga. Nah, Ya, mudah-mudahan kalau bermanfaat ya. ya mudah-mudahan Terima ada kasih. manfaat untuk hari ini. Yang mana saya review lagi kemarin kita membahas tentang